51. Lamaran. Pada saat ini, seluruh keluarga Dudley terdiam. Bahkan, jarum jatuh pun bisa terdengar. Banyak orang tahu kalau William dan Miranda sudah bercerai. Terlebih lagi, mereka semua tahu kalau William diusir dari rumah oleh keluarga Dudley. Dia meninggalkan keluarga itu tanpa membawa apa-apa. Meskipun semua orang tahu faktanya, tidak ada tamu yang hadir bersimpati kepada William. Lagi pula, oleh karena hasutan keluarga Dudley, William dikenal sebagai seorang pecundang. Tidak ada yang ingin memiliki seorang pecundang di rumah mereka. Hanya saja, tidak ada yang mengira kalau mereka akan melihat William di ulang tahun Brent. Dia memang datang. Dia datang demi perayaan ulang tahun Brent. Lagi pula, dia sudah diusir dari keluarga itu. Tidak ada yang mengira dia masih tetap datang. Mereka semua berpikir, baru kali ini ada orang yang tidak tahu malu seperti William. Ekspresi wajah Miranda dan orang tuanya berubah saat mereka melihat William. Wajah mereka langsung menjadi muram. Mereka terlihat sangat kesal. Kedatangan William bukanlah sesuatu yang mereka perkirakan. Kenapa pecundang ini ada di sini? Dia mau apa? Larsen berkata dengan suara kecil. Ekspresinya dingin. Sialan! Si bajingan ini terakhir kali mempermalukan kita di kamar dagang keluarga Walton. Dia sekarang berani datang ke tempat keluarga Dudley lagi. Apa kamu pikir? Kami mudah dirundung. Tatapan Iris dingin dan wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Miranda juga sangat marah hingga wajahnya memucat. Air mukanya terlihat bengis. Apa yang terjadi di kamar dagang keluarga Walton benar-benar membuatnya malu. Dia tidak akan pernah melupakan hari itu. Dia dan Stephen sama-sama berlutut di depan William dan dipermalukan. Bagi Miranda, itu lebih buruk daripada kematian. Dasar bajingan, berani sekali kamu datang ke keluarga Dudley untuk ikut merayakan. Kamu hanyalah menantu yang kami usir. Apa yang membuatmu berani masuk ke rumahku? Larsen berteriak menghina William. Wajahnya sinis saat menatap William. Itu benar. William, kamu tidak ada hubungannya dengan kami, keluarga Dudley. Tidak ada yang mengundangmu. Siapa yang memintamu datang? Iris bertanya dengan sinis. William terlihat tidak peduli. Wajahnya tidak terlalu banyak berubah. Dia mengerti kepribadian orang-orang ini luar dan dalam. Dia sudah tahu perkataan keji seperti apa yang mereka akan katakan. William sangat mengenal mereka. Meski aku bukan lagi menantu keluarga Dudley, Tuan Dudley selalu baik kepadaku. Bagaimana mungkin aku tidak menghadiri ulang tahunnya? William berkata dengan tenang. William, menurutmu itu menarik? Kamu hanya tidak rela saja, kan? Jangan berpikir hanya karena kakekku menyukaimu, kamu masih punya kesempatan kembali ke keluarga Dudley. Dengar, berhentilah bermimpi. Kamu sama sekali tidak punya kesempatan untuk itu seumur hidupmu. Pecundang sepertimu sungguh menjijikan. Miranda berdiri dengan marah. Seharusnya, hari ini adalah hari bahagianya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan William, si pembawa sial itu lagi. William menatap Miranda dan mencibir. Dari mana kamu mendapatkan keyakinan kalau aku masih mau kembali? Ingat, siapa yang sudah berlutut di depanku dan minta maaf tempo hari? Perkataan William seperti pisau yang dingin dan tajam yang menusuk dada Miranda. Hal itu seketika membuatnya terlihat bengis. Perkataan itu seolah-olah merobek lagi luka yang masih berdarah. Dasar bajingan, apa hebatnya dirimu? Jangan kira aku tidak tahu hubunganmu dengan Yunus. Dasar pecundang, bagaimana mungkin Yunus menyukaimu? Kamu hanyalah alat yang dia gunakan. Apa yang bisa dibanggakan? Saat kamu kehilangan nilaimu, akan ada orang yang siap membunuhmu. Yang perlu aku lakukan hanya menunggu. Miranda berkata dengan sinis. Diam! Brent duduk di aula utama. Wajahnya muram saat dia berteriak dengan marah. Miranda, minta maaf kepada William. Sekarang juga. Mata Brent tajam. Suaranya pelan, tetapi sikapnya yang mengesankan sulit untuk diabaikan. Kenapa? Miranda tidak takut kepada Brent sekarang. Kakek, William hanyalah orang luar. Aku cucumu yang sebenarnya. Kenapa kamu membantu pecundang ini alih-alih membantuku? Miranda tidak mengerti. Itu karena kamu berperilaku kasar. William datang dengan niat baik untuk merayakan ulang tahunku, tetapi kamu menghinanya. Siapa yang mengajarimu bersikap sangat sombong? Bagaimanapun juga, dia masih mantan suamimu. Kamu sangat jahat. Apakah kamu tidak takut karma? Wajah Brent penuh kekecewaan dan kemarahan. Dalam hidup ini, kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan adalah melangsungkan pernikahan Miranda dan William. Kakek, kamu sudah tua dan pikiranmu kacau. Jika bukan untukmu, apa aku akan menikahi pecundang ini? Aku hanya tidak mengerti kenapa kamu sangat menghargainya. Kamu bahkan tidak ragu mengorbankan kebahagiaan cucumu.
Wajah Miranda terlihat kesal. Dia menggertakkan giginya. Itu karena dia adalah... Saat ini, Brand berusaha untuk berdiri. Matanya merah dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia meletakkan tangannya di tepi kursi dan menatap William. Saat ini, matanya terbakar dengan semangat. Dia adalah... Semua orang sangat ingin mendengar apa yang akan Brand katakan. Namun, sesuatu menghentikan Brand tepat pada saat ini. Stephen masuk ke kediaman Dudley dengan tim pengiring. Di saat yang sama, dia memotong apa yang Brand hendak katakan. Dia mengenakan setelan merah jujube, dengan gaya rambut Prancis yang sangat mendetail, membuatnya terlihat tampan dan elegan. Stephen langsung menarik perhatian semua orang. Mereka melihatnya berjalan dengan bangga, dagu mendungak, dan melangkah dengan pasti ke dalam aula. Suara Stephen begitu lantang. Aku Stephen. Hari ini, aku akan melamar wanita yang paling kucintai, Miranda. Sebagai ungkapan ketulusanku, aku sudah mempersiapkan uang tunai sebesar 12 miliar rupiah sebagai hadiah pertunangan. 1 kalung berlian cinta abadi, bersama cincin lamaran 3 karat. Begitu Stephen selesai berbicara, beberapa orang pengiringnya membuka bungkusan merah terang. Bungkusan itu dipenuhi dengan lembaran uang tunai yang diatur dengan rapi. Pemandangan 12 miliar rupiah ditumpuk jadi satu sangat menarik perhatian. Di tengah-tengah bungkusan, ada cinta abadi yang Miranda inginkan. Di bawah cahaya, kalung itu sangat jernih dan luar biasa memesona. Miranda, maukah kamu menikah denganku? Aku bersumpah aku akan membuatmu menjadi wanita yang paling bahagia di dunia sepanjang hidupmu. Mata Stephen penuh sayang dan nada suaranya lembut. Semua tamu terharu saat melihat pemandangan ini. Wow, pacar Miranda sangat tampan. Ya, tidak hanya tampan, tetapi juga kaya. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu di hidupku. Cinta abadi sangat bagus. Katanya, harga kalung itu beberapa miliar rupiah. Ya, Miranda sangat beruntung. Sungguh membuat iri sekali. Stephen ini jauh lebih baik dari William. Itu tidak masuk akal. Apa William si pecundang bisa dibandingkan dengan Stephen? Aku bahkan tidak berpikir William memenuhi syarat sebagai pelayan Stephen. Semua orang bergosip. Mereka memuji Stephen dan Miranda serta meremehkan William. Mata Miranda berbinar-binar. Dia tersentuh dan mengangguk. Ya, aku mau. Kemudian, semua tamu bertepuk tangan. Mereka bertepuk tangan riuh rendah. Stephen berdiri dan membantu Miranda memakaikan cincin berlian itu dengan gembira. Setelah memakaikan cincin berlian untuk Miranda, Stephen berbalik untuk melihat William dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sinis. William, apa yang kamu lakukan di sini? Dasar pecundang! Stephen berkata dengan ketus. Bab 52, hadiah. Stephen tampak muram. Dia tidak menyangka pada hari lamarannya, mantan suami Miranda akan datang. Stephen tiba-tiba merasa malu. William melihat lamaran Stephen barusan. Sebenarnya, dia tidak terlalu emosional. William sama sekali tidak memiliki perasaan untuk Miranda. Setelah mereka bercerai, dia tidak peduli dengan siapa Miranda akan berhubungan. Aku kesini untuk merayakan ulang tahun Tuan Dudley. Jawab William. William mengeluarkan kotak hadiah dan memberikannya pada resepsionis yang bertanggung jawab untuk menerima hadiah. Seketika, Iris mengambil kotak hadiah itu. Di depan semua orang, dia membuka kotak hadiah itu dan mengeluarkan liontin batu giok dari dalamnya. Dasar pecundang, kamu baru saja menjadi orang kaya. Kamu mampu membeli batu giok? Larsen, di sisi lain, mencibir. Apakah menurutmu dia mampu membeli batu giok yang bagus? Itu benar. Batu giok ini terlihat palsu. Iris mengeluarkan batu giok jenderal dengan wajah jijik. Kemudian, Iris memandang William dengan ekspresi jijik. William, kamu terus mengatakan bahwa kamu di sini untuk merayakan ulang tahun kakeknya Miranda. Namun, potongan batu giok yang kamu berikan ini cuma barang palsu yang dibeli entah dari mana. Aku tidak mengerti kenapa kamu berani memberikan benda ini kepada kami. Aku berpikir bahwa mengusirmu dari keluarga Dudley adalah keputusan yang paling tepat yang aku buat seumur hidupku. Lihatlah menantu baruku. Dia memberi kami 12 miliar rupiah sebagai hadiah pertunangan, cincin pertunangan seharga puluhan juta rupiah, dan kalung berharga bernama cinta abadi. Lihat dirimu. Dasar pecundang. Hadiah ulang tahun saja palsu. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Siapa yang akan punya opini bagus tentang orang yang tidak berguna sepertimu? Iris mencibir. Miranda yang ada di samping berkata, William, akhirnya sekarang kamu sadar. Pria yang aku sukai hanya seorang pangeran tampan seperti Stephen. Bagiku, kamu hanya seperti kodok yang menjijikan. Stephen juga mencibir. William, kamu itu menyedihkan. Dasar pecundang.
Beraninya kamu bersaing denganku? Kamu pikir kamu itu siapa? Orang-orang dari keluarga Dudley mencibir. Para tamu juga ikut mengejek. William tidak tahu malu. Dia telah diusir dari keluarga Dudley. Namun, dia datang ke sini tanpa malu-malu. Ini menarik, kan? Benar. Dia bahkan memberikan Tuan Dudley liontin batu giok palsu. Kenapa dia sangat tidak tahu malu? Namun, menantu keluarga Dudley yang baru ini sangat hebat. Dia kaya dan tampan. Dia cocok untuk Miranda. Aku pikir William tidak ingin menyerah. Jadi, dia sengaja datang untuk membuat masalah. William mendengar gunjingan itu. William hanya bisa merasa malu. William tidak punya uang atau kekuasaan, asal-usulnya juga sederhana. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa William pantas mendapatkan semua ejekan. Mereka berpikir bahwa William pantas diusir dari keluarga Dudley. Dia pantas dihina sebagai pecundang. Bahkan, liontin batu giok yang diberikannya difitnah barang palsu. Orang-orang ini sangat skeptis. Kemudian, Iris melemparkan batu giok jenderal itu kepada William. Iris berkata dengan sinis, "William, ambil batu giok sialanmu ini dan pergilah." Tatapan William menjadi sinis saat dia menatap batu giok jenderal yang hancur. Ekspresinya bahkan sangat suram. Dia tidak mengambilnya, tetapi hatinya sudah dipenuhi kemarahan. Dia menatap Brand. Jika bukan demi Brand, William tidak akan pernah memaafkannya. Tidak lama kemudian, William tertawa. Dari senyumannya terpancar hawa mengerikan yang tidak bisa dijelaskan. Ketika orang-orang melihat senyumannya, mereka tidak kuasa menahan rasa takut yang menyelimuti hati mereka. "Tuan Dudley, pada hari ulang tahunmu yang ke-80, aku minta maaf karena telah merusak pestamu. Aku akan pamit." William menghargai hubungan di masa lalu dan datang ke sini. Namun, keluarga Dudley tidak menerima kebaikannya. Paling tidak, William bisa pergi. Setelah mengatakan ini, William pergi tanpa menoleh ke belakang. "Well, William." Ketika Brent melihat hal ini, dia patah hati. Dia sangat menyesal. Ini semua salahku. Dia tahu bahwa keluarga Dudley sudah tamat. Aku tidak menyangka pecundang ini begitu sadar diri. Ada begitu banyak orang yang tidak menyukainya. Apakah dia cukup berani untuk tinggal di sini? Itu benar. Untung saja dia sudah pergi. Dia tidak mau kehilangan harga dirinya di sini. Orang-orang mencibir. Saat ini, Miranda memegang tangan Stephen dan berjalan ke tengah aula. Mereka langsung menjadi pusat perhatian. "Aku, Miranda, akan menjadi tunangan Stephen mulai sekarang. Stephen akan menjadi menantu keluarga Dudley. Aku berharap kami berdua dapat menerima restu kalian." Miranda berkata dengan gembira di depan kerumunan. Tidak lama kemudian, para hadirin bertepuk tangan meriah. Tepuk tangan itu cukup keras. Pada detik itu, sebuah mobil jeep militer hijau tua berhenti di pintu masuk kediaman Dudley. Semua orang terkejut. Suara langkah kaki yang tegas terdengar dari luar pintu. Satu persatu, tentara berseragam militer hijau masuk ke aula kediaman Dudley di bawah pimpinan seorang pria parubaya. Orang-orang ini mengenakan seragam kamuflase, bermata tajam, dan memiliki aura yang bermartabat. Mereka adalah tentara. Pria yang memimpin mengenakan seragam hijau dan memiliki 4 tanda bintang di bahunya. Dia seorang kolonel. Ketika orang melihat para tentara ini, ekspresi mereka berubah. Mereka semua terkejut. "Mengapa ada tentara di sini? Apakah mereka di sini untuk merayakan ulang tahun Tuan Dudley?" Sial, orang itu adalah perwira yang setidaknya setingkat dengan kolonel. Keluarga Dudley sangat populer. Katanya, Tuan Dudley pernah menjadi seorang tentara dan pangkatnya cukup tinggi. Para tentara ini mungkin datang untuk merayakan ulang tahunnya. Bahkan, Larsen pun tercengang. Beberapa teman seperjuangan ayahnya dahulu sering datang mengunjunginya di masa lalu. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat grup tentara sebanyak itu. Miranda, di sisi lain, berlagak seolah-olah dia adalah orang penting. Menurutnya, orang-orang ini datang demi dirinya. Ketika Brent melihat para tentara ini, matanya melotot. Mereka adalah pengawal berbakti. Mereka adalah pengawalnya Tristan. Pengawal berbakti muncul di kediaman Dudley yang ada di Gani Barat. Apa artinya ini? Mereka datang demi William. Brent gemetaran sambil berdiri. Matanya merah dan dia hampir menangis. "Tuan Dudley, kamu sedang sakit parah. Kamu tidak perlu berdiri." Edgar yang berbicara. Lebih dari 1 malam, Edgar dan anak buahnya bergegas dari perbatasan menuju Gani Barat. Begitu mereka turun dari pesawat, mereka langsung datang ke kediaman Dudley. "Tuan, perjalanannya pasti melelahkan. Silakan duduk. Larsen bergegas dan berkata. Edgar mengangkat tangannya, menggeleng dan berkata, "Tidak perlu.
Aku akan pergi setelah mengantarkan beberapa barang. Edgar melambaikan tangannya. Satu persatu, para tentara membawa kotak-kotak berisi barang. Ketika kotak-kotak itu dibuka, semua orang tidak bisa berkata-kata. Mereka melihat apa yang ada di dalam kotak. Di dalamnya, ada emas dan perhiasan yang tidak ternilai harganya. Siapapun yang berpendidikan dapat mengetahui kalau barang-barang ini bernilai setidaknya ratusan miliar rupiah. Barang-barang ini tidak ternilai harganya. Melihat barang-barang ini, semua orang tersentak. Para tentara ini sangat murah hati. Almarhum istrinya Tristan berasal dari keluarga bergengsi dan sebelum dia meninggalkan hadiah pertunangan yang banyak untuk putranya. Hari ini, Edgar secara khusus membawa hadiah-hadiah itu dari perbatasan. Dia mengikuti komando si penguasa perang, Tristan. Katanya, cucu dari Tuan Dudley sudah bertunangan. Jenderal secara khusus memintaku untuk mengirimkan hadiah ini sebagai ucapan selamat. Aku berharap kamu bisa menerima hadiah ini. Edgar menatap Brand dengan tenang. Apa? Ini semua untukku. Miranda sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Ekspresi Brand langsung menjadi muram. Dia tahu bahwa Tristan telah memberikan barang-barang ini untuk menantu perempuannya. Namun, Miranda sudah tidak memenuhi syarat untuk menerimanya.